Lulusan Akpol 1994, jejak karir Ferdi Sambo di Reserse jadi sorotan. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menyeret nama Jenderal Bintang 2 Polisi, yaitu Irjen Ferdi Sambo. Irjen Ferdi Sambo ditangkap dan kini ditahan di Mako Brimob Polri. Jenderal yang berpengalaman di bidang reserse ini merupakan lulusan Akpol 1994 yang pernah mengungkap 4 kasus besar di tanah air. Sosok mantan Kadif Propam Polri ini di tengah disorot karena insiden baku tembak yang terjadi di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Insiden ini melibatkan 2 personel kepolisian yaitu Brigadir J dan juga Baradae. Dalam peristiwa yang berlangsung pada Jumat 8 Juli 2022 tersebut, Brigadir J tewas. Belakangan, Polri mengungkap bahwa Brigadir J merupakan personel Badan Reserse Kriminal Polri yang diperbantukan di Propam sebagai sopir Irjen Ferdi Sambo. Sementara Baradae adalah anggota Brimob yang diperbantukan sebagai asisten pengawal pribadi Ferdi. Lantas, siapakah sebenarnya Irjen Ferdi Sambo? Sosok Ferdi Sambo menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sejak 16 November 2020. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan 19 Februari 1973 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada tahun 1994. Selama berkarir di kepolisian, Ferdi berpengalaman di bidang reserse. Tahun 2010, ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Karirnya terus menanjak hingga pada tahun 2012 diamanatkan menjadi Kapolres Purbalingga. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Kapolres Brebes. Tahun 2015, Ferdi menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Divisi Propam, Jenderal Bintang 2 ini dipercaya menjadi Kepala Subdirektorat 4, lalu Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2016. Hampir 3 dekade berkiprah sebagai anggota kepolisian, Ferdi pernah terlibat dalam pengungkapan sederet kasus besar, seperti kasus bom Sarinah Tamrin, kasus kopi mengandung sianida yang keduanya terjadi pada tahun 2016, surat palsu tersangka Joko Chandra pada 2018, kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung RI pada 2020, dan insiden bentrok FPI dan Polri di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 yang menyebabkan 6 orang laskar FPI tewas. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.